Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita ini mengisahkan Bribtu Gibran, seorang polisi yang sedang menjalankan misi pengejaran buronan di lautan, mengalami kecelakaan kapal akibat badai ganas. Ia terdampar di sebuah pulau terpencil yang anehnya hanya dihuni oleh wanita. Mereka menyambutnya dengan cara yang mencurigakan, seolah-olah sudah lama menunggu kehadiran seorang pria. Perlahan, Gibran mengetahui bahwa pulau ini menyimpan rahasia kelam. Semua pria yang pernah tinggal di sini telah menghilang atau mati, dan para wanita yang tersisa percaya bahwa Gibran adalah satu-satunya harapan untuk menyelamatkan kelangsungan mereka. Namun, ada sesuatu yang lebih besar di balik permintaan mereka, sesuatu yang bisa mengancam nyawanya. Apakah Gibran bisa menemukan jalan keluar sebelum ia menjadi bagian dari sejarah kelam pulau itu? Sebelum masuk ke cerita, pastikan Anda sudah subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Episode 1, Terdampar di Pulau Misterius. Laut mengamuk, gelombang setinggi pohon kelapa menghantam kapal patroli yang dikemudikan Bribtu Gibran. Sirene berbunyi nyaring, menandakan bahaya. Ia dan timnya sedang mengejar buronan yang melarikan diri ke perairan terpencil ketika badai datang tanpa peringatan. Air laut masuk ke dalam kapal, mengguncang segalanya. "Pegang yang kuat," teriak seseorang, tetapi suara mereka lenyap di tengah deru angin. Gibran mencoba mengendalikan kapal, namun sebuah ombak raksasa menelan mereka dalam sekejap. Dunia tiba-tiba berubah gelap. Ketika Gibran membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di pantai dengan pasir lembab menempel di wajahnya. Kepalanya berdenyut, tubuhnya terasa berat. Samar-samar ia melihat langit yang kini cerah, seolah badai semalam hanya mimpi buruk. Ia berusaha bangkit, matanya menyapu sekitar, mencari rekan-rekannya. Namun, yang ada hanyalah hamparan pasir putih dan hutan tropis yang lebat. Tidak ada kapal, tidak ada suara manusia lain. Hanya dirinya dan deburan ombak. Gibran berjalan terlatih-tatih menuju hutan, mencari air atau tanda kehidupan. Namun, semakin dalam ia melangkah, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Suasana begitu sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara burung atau binatang lain yang biasanya hidup di pulau terpencil. Tiba-tiba, di balik pepohonan, ia melihat sesuatu, jejak kaki manusia. Hatinya berdebar, ia tidak sendiri. Sebelum sempat bereaksi, suara langkah kaki terdengar mendekat. Gibran berbalik dengan sigap, tangannya meraba ke pinggangnya, mencari pistol yang sudah tidak ada. Dari balik pepohonan, beberapa sosok muncul perlahan. Mata Gibran membelalak saat melihat mereka, wanita. Semua wanita. Mereka mengenakan pakaian dari kain alami, beberapa membawa tombak atau alat berburu sederhana. Tatapan mereka penuh keterkejutan, seakan baru pertama kali melihat sosok seperti dirinya. Seorang wanita dengan rambut panjang berwarna hitam pekat melangkah maju. Wajahnya tegas, matanya tajam. "Kau, siapa?" tanyanya dengan suara tenang namun penuh kewaspadaan. Gibran menelan ludah, berusaha tetap tenang. "Bribtu Gibran, aku polisi. Kapalku karam dan aku terdampar di sini." "Tempat apa ini?" Wanita itu saling berpandangan dengan yang lain sebelum menjawab, "Kau berada di Pulau Banoha." Ada sesuatu dalam caranya mengucapkan nama pulau itu yang membuat Gibran merasakan keganjilan. Sebelum Gibran bisa bertanya lebih jauh, para wanita itu bergerak cepat. Dalam sekejap, ia dikelilingi. Ia tidak tahu apakah mereka menganggapnya ancaman atau sesuatu yang lebih berharga. "Kau harus ikut dengan kami," kata wanita itu lagi. Gibran merasa tidak punya pilihan. Tanpa senjata, tanpa makanan, dan tanpa tahu di mana ia berada, ia harus mengikuti mereka jika ingin selamat. Namun, di dalam dirinya, perasaan aneh mulai tumbuh. Ada sesuatu yang tidak beres dengan pulau ini. Saat mereka membawanya ke dalam desa yang tersembunyi di tengah hutan, Gibran mulai menyadari betapa uniknya tempat ini. Tidak ada seorang pun pria di antara mereka. Semua penduduknya adalah wanita, dari yang muda hingga yang tua. Mereka menatapnya dengan berbagai ekspresi, rasa ingin tahu, takut, dan ada juga yang seolah mengharapkan sesuatu darinya. Gibran merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Apa sebenarnya tempat ini, dan kenapa mereka bereaksi seperti itu saat melihatnya? Saat malam mulai turun, Gibran duduk di dalam bangunan kayu sederhana yang disediakan untuknya. Pikiran berkecamuk, apakah ada orang lain yang selamat dari kecelakaan itu? Bagaimana cara keluar dari pulau ini? Namun, yang lebih membuatnya resah adalah satu hal, kenapa selama ini tidak ada satupun pria di pulau ini? Ia belum tahu jawabannya,
tetapi firasatnya mengatakan bahwa rahasia yang tersembunyi di Pulau Banoha lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Episode 2, Harapan Terakhir. Gibran duduk di tengah aula besar desa, dikelilingi oleh puluhan wanita yang menatapnya dengan penuh harapan dan ketegangan. Pemimpin mereka, Nara, berdiri di depannya dengan wajah serius. "Kedatanganmu adalah keajaiban bagi kami," katanya. "Pulau ini telah kehilangan semua pria bertahun-tahun yang lalu. Kami adalah generasi terakhir. Jika tidak ada penerus, semuanya akan berakhir." Suasana begitu hening hingga Gibran bisa mendengar napasnya sendiri. Ia menelan ludah, merasa tubuhnya menegang. "Maksud kalian, aku harus..." Ia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Namun, Nara mengangguk. "Ya, Gibran. Kau adalah satu-satunya harapan kami." Gibran bangkit, dadanya berdebar kencang. "Tidak, ini gila. Aku tidak bisa." Para wanita saling berpandangan, beberapa dari mereka tampak putus asa, yang lain terlihat berani melangkah mendekat. Seorang wanita muda, dengan mata penuh air, berlutut di depannya. "Kami tidak meminta ini karena keinginan pribadi," katanya dengan suara bergetar. "Kami tidak ingin garis keturunan kami punah. Kami hanya ingin bertahan." Gibran mundur selangkah, pikirannya kacau. Bagaimana ia bisa menghadapi ini? Apakah mereka akan membiarkannya pergi jika ia menolak? Ataukah pulau ini akan menjadi penjaranya, di mana ia harus memilih antara menyerah pada permintaan mereka atau mencari cara untuk melarikan diri sebelum terlambat? Episode 3, Pilihan yang tak terhindarkan. Gibran menggeleng keras, keringat dingin membasahi pelipisnya. "Aku bukan penyelamat kalian. Aku hanya manusia biasa." Suaranya bergetar, nyaris putus asa. Namun, para wanita itu tidak bergeming. Beberapa dari mereka mulai menangis, sementara yang lain semakin mendekat, tatapan mereka penuh permohonan. Nara melangkah maju, menatapnya dengan mata yang menyiratkan kelelahan dan keteguhan. "Kami tidak akan memaksamu, tapi waktu kami hampir habis," katanya lirih. "Tanah ini semakin tandus, tubuh kami semakin lemah, tanpa penerus, pulau ini akan mati bersama kami." Suasana semakin mencekam. Gibran merasakan beban tak kasat mata menekan dadanya. Ini bukan sekadar permintaan, ini adalah keputusasaan yang telah berakar bertahun-tahun. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya berdiri dan berbicara, suaranya penuh ketegangan. "Jika kau menolak, apa yang akan terjadi pada kami? Apakah kau akan membiarkan pulau ini musnah?" Gibran terdiam, tidak bisa menjawab. Ia bukan Tuhan, bukan pahlawan, hanya seorang polisi yang terdampar karena nasib sial. Namun, bagi mereka, ia adalah segalanya. Wanita-wanita itu bukan hanya menginginkan dirinya, mereka menginginkan harapan, kelangsungan hidup, masa depan yang tidak suram. Sadar bahwa ia semakin terpojok, Gibran hanya bisa mengepalkan tangan, menatap mata-mata yang menggantungkan seluruh harapan mereka padanya. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan, dan keputusan itu akan mengubah segalanya. Episode 4, Tekanan yang Mencekik. Gibran merasa seperti dinding di sekelilingnya semakin menyempit. Setiap pasang mata wanita yang menatapnya dipenuhi dengan campuran harapan, keputusasaan, dan ketakutan. Mereka tidak hanya meminta, mereka mengemis. Seorang wanita muda dengan rambut panjang berantakan melangkah maju, air mata mengalir di pipinya. "Kami telah kehilangan ayah, saudara, dan suami kami bahkan lupa seperti apa suara seorang pria," bisiknya dengan suara gemetar. "Kau satu-satunya yang bisa menyelamatkan kami dari kepunahan." Tubuh Gibran menegang. Tidak ada jalan keluar, tidak ada bala bantuan. Ini bukan tugas yang pernah dia bayangkan sebagai seorang polisi, menyelamatkan sebuah peradaban dengan cara yang begitu asing dan mengerikan baginya. Nara, pemimpin mereka, melangkah lebih dekat, suaranya lebih lembut, lebih mematikan. "Gibran, jika kau menolak, kau pikir apa yang akan terjadi selanjutnya?" Tatapan tajamnya mengunci Gibran di tempatnya. Seketika, ia sadar bahwa ini bukan lagi soal pilihan. Jika ia menolak, ia tidak tahu apa yang akan dilakukan para wanita itu, akankah mereka membiarkannya pergi? Atau akankah keputusasaan mengubah mereka menjadi sesuatu yang lebih gelap, lebih berbahaya? Dengan jantung berdebar kencang, Gibran menyadari satu hal yang tak terbantahkan, semakin lama ia bertahan tanpa keputusan, semakin besar kemungkinan pulau ini akan mengurungnya selamanya. Episode 5, Rahasia yang mulai terungkap. Malam semakin larut, tetapi Gibran tidak bisa memejamkan mata. Suara deburan ombak yang tenang di kejauhan terasa begitu kontras dengan ketegangan yang mencekam di dalam hatinya.
Permintaan para wanita masih terngiang di pikirannya, membuatnya merasa terjebak dalam dilema yang mustahil. Namun, ada sesuatu yang lebih mengusiknya, mengapa semua pria di pulau ini lenyap? Apa yang sebenarnya terjadi di tempat ini? Dengan hati-hati, ia bangkit dan keluar dari pondok yang disediakan untuknya. Berjalan pelan melewati desa yang tertidur, Gibran mengikuti nalurinya, berharap menemukan jawaban atas kegelisahannya. Langkahnya terhenti di sebuah bangunan tua di tepi desa, berbeda dari rumah-rumah lainnya. Pintu kayunya sedikit terbuka, seolah mengundangnya untuk masuk. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu itu dan melangkah ke dalam. Cahaya bulan yang menerobos dari celah-celah dinding memperlihatkan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang, ukiran-ukiran di dinding yang menggambarkan sosok pria yang datang ke pulau ini dan menghilang. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh para wanita di pulau ini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan mereka untuk bertahan hidup. Dan kini, Gibran sadar bahwa dirinya mungkin telah masuk ke dalam perangkap yang jauh lebih berbahaya dari yang ia duga. Episode 6, Jejak Kegelapan di Pulau Banoha. Gibran mundur selangkah, napasnya memburu saat matanya menelusuri ukiran-ukiran yang penuh makna tersembunyi. Gambar-gambar di dinding itu jelas menceritakan sesuatu yang mengerikan. Para pria yang datang ke pulau ini di masa lalu tampaknya tidak pernah pergi, tetapi juga tidak pernah bertahan lama. Apakah mereka dibunuh? Atau ada sesuatu di pulau ini yang membuat mereka lenyap? Jantungnya berdetak semakin cepat ketika tatapannya jatuh pada sebuah ukiran terakhir. Seorang pria berdiri di tengah lingkaran wanita, tubuhnya seolah terkoyak oleh sesuatu yang tak terlihat. Gibran menelan ludah. Apakah ini peringatan? Ataukah takdir yang menantinya? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Gibran berbalik dengan cepat, tangannya refleks mengepal. Nara berdiri di ambang pintu, wajahnya tertutup bayangan, tetapi matanya berkilat tajam di bawah sinar bulan. "Kau seharusnya tidak berada di sini," suaranya dingin, hampir seperti ancaman. Gibran menatapnya penuh curiga. Apa yang sebenarnya terjadi pada pria-pria sebelum aku? Nara diam sejenak, lalu melangkah mendekat, suaranya lebih rendah namun syarat dengan ketegangan. "Mereka semua datang dengan pilihan, dan pergi tanpa bisa kembali." Gibran merasakan bulu kuduknya meremang. Kini, ia sadar bahwa ancaman di pulau ini bukan hanya keputusasaan para wanita, ada rahasia gelap yang lebih besar, dan ia mungkin tidak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Episode 7, Pengorbanan yang tak terelakkan. Gibran merasakan tengkuknya meremang, tatapan Nara begitu dalam seolah menguliti pikirannya. "Mereka pergi tanpa bisa kembali. Apa maksudmu?" Suaranya terdengar parau, mencoba menekan ketakutan yang mulai merayapi benaknya. Nara menarik napas panjang, matanya sedikit melembut, tapi sorotnya tetap penuh misteri. "Kau akan tahu, saat waktunya tiba," jawabnya singkat. Tanpa memberi kesempatan bagi Gibran untuk bertanya lebih jauh, Nara meraih lengannya dan menariknya keluar dari bangunan tua itu. Saat mereka kembali ke desa, para wanita sudah berkumpul, berdiri dalam lingkaran dengan tatapan yang semakin membebani Gibran. Ia bisa melihat campuran harapan dan sesuatu yang lebih kelam, sebuah tuntutan yang tak bisa dihindari. Gibran menyadari bahwa ini bukan sekadar permohonan atau pilihan. Ada tradisi kuno yang mengikat pulau ini, sesuatu yang lebih besar dari sekadar kelangsungan hidup mereka. "Aku tidak bisa," bisiknya hampir tak terdengar, tetapi Nara menggeleng pelan. "Kau harus." Udara terasa semakin menyesakkan saat salah satu wanita melangkah maju, tubuhnya gemetar tetapi sorot matanya penuh tekad. "Jika kau menolak, pulau ini akan menuntut sesuatu darimu, sesuatu yang lebih buruk dari sekadar menyerahkan diri." Gibran merasakan dadanya sesak, pilihannya semakin tipis, dan waktu semakin habis. Kini, ia tak hanya berjuang untuk kebebasannya, tetapi juga untuk nyawanya sendiri. Episode 8, Harga yang harus dibayar. Gibran menatap lingkaran wanita yang mengelilinginya, merasakan tekanan yang semakin mencekik. Mereka tidak sekadar memohon, tetapi menuntut. Ia mulai memahami bahwa ini bukan hanya soal mempertahankan garis keturunan, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih gelap, yang membuat mereka begitu putus asa. "Apa yang sebenarnya terjadi jika aku menolak?" tanyanya dengan suara bergetar. Nara terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah api unggun besar di tengah desa. "Pulau ini tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja," ucapnya lirih. "Seperti yang terjadi pada mereka sebelum kau." Jantung Gibran berdebar keras. Ini bukan sekadar budaya atau tradisi, ini adalah kutukan. Seketika, suara gemuruh terdengar dari dalam hutan. Para wanita saling berpandangan,
sebagian mundur ketakutan. Nara menggenggam pergelangan tangan Gibran erat-erat. "Waktumu hampir habis," bisiknya. "Pilihlah, Gibran, bertahan atau hilang." Gibran bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Ia menoleh ke arah kegelapan hutan, tempat sesuatu yang tidak kasat mata tampak bergerak di balik pepohonan. Lalu ke arah para wanita, yang meski takut, tetap menatapnya penuh harapan. Pilihannya kini hanya dua, tunduk pada kehendak mereka, atau menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan dari sekadar kematian. Episode 9, Bayangan Kematian. Gibran berdiri di tengah-tengah dilema yang mematikan. Suara gemuruh dari dalam hutan semakin dekat, disertai angin kencang yang berputar liar seolah membawa bisikan makhluk tak terlihat. Para wanita semakin gelisah, beberapa dari mereka menunduk ketakutan sementara yang lain tetap berdiri teguh. "Sudah terlambat," bisik salah seorang dari mereka dengan suara bergetar. Nara meraih bahu Gibran, menatapnya dengan mata penuh ketegangan. "Pulau ini, hidup, Gibran. Ia memiliki kehendak sendiri. Jika kau tidak memberikan kehidupan, maka kau akan diambil olehnya." Kata-katanya menusuk kesadaran Gibran, membuatnya memahami bahwa dirinya bukan hanya tamu di tempat ini, melainkan bagian dari siklus yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Tiba-tiba, dari dalam kegelapan hutan, muncul sosok-sosok bayangan berwujud samar, bergerak mendekat dengan langkah tanpa suara. Gibran menegang, naluri polisinya ingin melawan, tetapi tubuhnya terasa berat seakan ada kekuatan yang menahannya di tempat. Para wanita berlutut, beberapa menangis, sementara Nara tetap berdiri tegap. "Pilih sekarang, Gibran," teriaknya. Dada Gibran naik turun, napasnya terputus-putus. Ia tahu, ini adalah titik tanpa jalan kembali. Entah ia menyerah pada takdir yang telah ditetapkan untuknya, atau ia melawan dengan segala konsekuensi yang mengintai dalam bayang-bayang malam. Episode 10, Keputusan Terakhir. Gibran mengepalkan tangannya, tubuhnya gemetar di antara ketakutan dan keputusasaan. Bayangan-bayangan kelam dari hutan semakin mendekat, bentuknya semakin jelas, sosok-sosok pria yang tubuhnya samar, dengan mata kosong dan wajah yang mencerminkan penderitaan tak berujung. Mereka adalah para pendahulunya, pria-pria yang pernah terjebak di pulau ini dan gagal memenuhi tuntutan yang diberikan. Suhu udara menurun drastis, membuat napas Gibran terasa berat. Nara menatapnya dengan penuh kepedihan. "Mereka adalah bukti dari mereka yang menolak," katanya lirih. "Dan jika kau melawan, kau akan menjadi salah satu dari mereka." Gibran menoleh ke arah wanita-wanita yang menunggu dengan harapan, lalu kembali menatap sosok-sosok hantu yang kini hanya beberapa langkah darinya. Dalam detik-detik terakhir, Gibran harus memilih, tunduk pada nasibnya atau melawan takdir yang telah digariskan. Dengan jantung yang berdegup kencang, ia mengangkat wajahnya dan mengambil keputusan. Suara jeritan tiba-tiba menggema di udara, bercampur dengan deru angin yang semakin menggila. Entah apa yang terjadi selanjutnya, tetapi satu hal pasti, pulau ini tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi tanpa meninggalkan jejaknya. Malam itu, langit di atas Pulau Banoha berubah kelam, dan keheningan yang mencekam menyelimuti semuanya. Apakah Gibran akhirnya menyerah? Ataukah ia telah menemukan cara untuk membebaskan dirinya? Tidak ada yang tahu pasti, hanya pulau itu yang menyimpan jawabannya. Apabila ingin cerita ini dilanjutkan silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sahabat Afna Stories sudah menonton.